Hikam ke 143. Az-zuhadu idza mudihu in qabadu li suhudihim as-sana'a minal khalqi wal arifuna idza mudihu in basatu li suhudihim dalika minal malikil haq. Artinya az-zuhadu, orang-orang ahli ibadah yang sudah zuhud, idza mudihu, apabila mereka dipuji, ada orang yang memuji mereka, in komadu, mereka itu bukan senang, sedih. Kenapa? Jika dipuji itu dadanya sempit. Li suhudihimus sana minal kholqi, karena dia memandang pujian itu datangnya dari manusia. Wal arifuna, orang-orang yang arif billah, idza mudihu, apabila mereka dipuji, in basatu, lapang hatinya, senang hatinya, gembira hatinya, li suhudihim dalika, karena dia memandang pujian itu minal malikil haq, dari Allah. Jadi Allah yang memuji. Kalau kita dipuji orang, dia melihat pujian itu bukan dari orang, tapi dari Allah, maka dia senang kalau dipuji. Orang-orang yang arif billah. Nah, ini udah 5 hikam nih. Kita berbicara soal puji memuji. Ini hikmah yang terakhir yang berbicara soal puji memuji sebagai sebuah kesimpulan. Kesimpulannya bagaimana? An-nasu fil madhi wa dzammi, manusia di dalam persoalan puji memuji ala arba'ati aqsamin, terbagi 4. 1 orang awam, 2 orang ahli ibadah, 3 salik, orang yang sedang melakukan perjalanan, dan yang keempat wasil, orang yang sudah nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka jika dipuji, bagaimana mereka jika dicela? Dah, yang pertama, ammal awamul jahiluna, kalau orang-orang bodoh atau pada umumnya manusia, panufusuhum golibatun alaihim wa suhuduhum anil khalqi. Siapakah mereka yang dikatakan orang yang bodoh itu? Orang jahil, orang bodoh itu bukan orang yang nggak punya ilmu, bukan. Kan dulu kita kenal bangsa Arab, dikenal dengan Arab jahiliyah. Mereka itu bukan bodoh otaknya, bukan nggak tahu 2 ditambah 2, bukan nggak tahu ngitung, bukan. Bodoh dalam hal ketuhanan, sehingga mereka disebut jahiliyah. Dalam kaitan dengan soal puji memuji ini adalah mereka yang dirinya dikuasai nafsu. Orang yang dikuasai nafsu, apapun yang dia lakukan adalah untuk kepentingan nafsu. Walaupun dia baca kitab sampai 100 kitab dia baca, tapi dia ngaji untuk dapat amplop nanti beli motor. Kan itu kan untuk kepentingan diri, nafsu namanya itu. Ada yang begitu, orang suka dakwah tapi untuk mencari duit. Banyak. Itu orang blow on itu. Wa suhuduhum anil khalqi, yang mereka lihat itu makhluk. Kalau dia ceramah dengan ilmunya hebat, yang dia lihat itu makhluk. Senang jika dipuji oleh makhluk dia itu. Dia nggak lihat Allah itu. Bagaimana mereka orang jahil itu? Fa idza mudihu farihu, kalau mereka dipuji senang dia. Kenapa senang? Linaili maksudihim wa aqradihim, karena memang yang dituju dia itu adalah makhluk. Dengan dipuji berarti dia sudah mendapatkan sesuatu dari makhluk itu, dari manusia itu. Yang dia pandang itu adalah manusia. Dengan dia dipuji oleh manusia berarti dia telah mendapatkan sesuatu yang dia cita-citakan dari manusia. Dipuji, dibilang hebat, dibilang ahli ibadah, dibilang ini, dibilang itu, dan sebagainya. Jika dipuji, dia senang. Senangnya dengan pujian, bukan senang kepada Allah yang memberikan pujian itu. Jadi kalau kita dipuji senang, berarti kita jahil, nggak kenal dengan Allah. Berarti kita jahil. Kita itu
lebih mengutamakan kepentingan kesenangan nafsu, dan yang kita pandang hanya manusia, kita tidak memandang Allah. Pan ada begini, bahkan justru kadang-kadang kita tuh sering memuji orang. Kalau kita tahu eta mah jelema eta mah pujian, lamun dipuji senang banget dia, bahkan orang dipersen. Kalau kita banyak muji dia itu, ada kan orang yang begitu itu, senang dipuji. Kalau dipuji dia senang, barang berenaknya loba ka orang, kamu dipuji. Nah, kalau kita nemukan orang begitu, itu namanya jahilun, orang yang bodoh. Kalau dia dipuji, senang dengan pujian itu, bukan senang kepada Allah yang memberikan pujian itu. Nek nginjem duit, orang langsung nginjem duit, ayo baik orang dipuji, heula bu, pasti bapak mah bager jasa. Dia mah bapak mah pangsugihna, eueuh nu sugih. Kos bapak mah nya sugih ya bager, tunggu sampai dipuji kurang. Geus dipuji teh ya, sebenarnya mah saya teh aya keperluan yang nginjem duit. Insya Allah dibere, lamun urang geus puji na loba, seneng dia. Datang ujug-ujug orang kadinya jam sahiji ke jelema puyeng aya ngees. Ujug ngomong orang ya kasakan lah bakal keperluan dengan jam duit. Atuh mau dibere urang puji heula. Orang-orang awam tuh begitu. Pan surat Al-Fatihah ge memeh urang menta ka Gusti urang kan kudu loba muji heula. Alhamdulillahirabbil alamin, pujian kan. Ar-Rahmanir-Rahim muji urang. Maliki yaumuddin muji. Cek Allah teh sian naon bae muji ka aing. Deuk naon gitu? Ihdinas siratal mustaqim, hayang ditunjukkeun jalan lu bagus. Muji-muji heula, cakarak urang menta ka Gusti. Urang lamun teu nginjem duit ka batur teh ulah ujug-ujug nginjem. Puji bae terus urang puji, geus kadeuleu bae tah embir-embiran hirungna menggar. Karak urang ngomong nek nginjem duit sebentar mah ye. Tuh, itu kalau orang dipuji, dia senang dengan pujian itu adalah orang bodoh namanya, jahilun. Wa idza dumu, dan apabila mereka dicela, inqobadu. Apa itu inqobadu? Sedih dia, nggak suka kalau dia dicela. Walaupun kenyataannya memang itu dia wajar dan berhak dicela. Kemudian dicela, tetap dia nggak suka. Wahazinu, dan dia sedih. Kenapa? Lipawati amalu, karena dia tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dari makhluk. Kan orang-orang bodoh mah, orang-orang yang jahil itu selalu menginginkan yang ada pada makhluk. Apa itu? Pujian-pujian, penghormatan. Ingin dihormati, ingin dipuji, ingin dihargai. Kan itu yang diharapkan oleh mereka. Tapi nyatanya mereka itu dicela. Berarti dia tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dari makhluk. Maka dia sedih dan dia inqobadu, sempit hatinya, sedih kalau dipuji, kalau dicela. Itu yang pertama. Fahaulai, orang-orang itu adalah qulubuhum hawiyatun, hatinya mati. Hatinya udah mati itu orang yang begitu itu. Fahaulai qulubuhum hawiyatun min nurillah. Nges poek hatena teh ti nur ilahi teh eueuh. Nur Islam, nur iman teh eueuh, hayangna dipuji, geus henteu peduli ka Allah. Sabodohlah Allah mandak suka tanda henteu, hendak muji tante, yang penting mah saya dipuji ku manusia. Itu. Wa ilaihi asarul hadis. Bagi orang yang senang dipuji dan sedih jika dicela, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ibarat kepada orang yang seperti ini. Bagaimana ibaratnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza madata akhoka fa innama amruta ala khalqihi Musa ramidho." Sesungguhnya jika engkau senang dipuji orang, itu sesungguhnya engkau itu sedang digodot lehernya oleh teman kamu yang memuji itu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyindirnya demikian, sehingga kalau kita dipuji jangan gembira dengan pujian itu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang ahli ibadah yang udah zuhud itu mereka udah nggak berpikir dunia, udah nggak tertarik dengan dunia. Ahli ibadah bangga ke Allah. Siapa mereka?
fahum mujtahiduna fil ibadati, orang yang menghabiskan waktunya selama 24 jam itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghair mahdhah. Itu ubad. Yang kedua, faruna minal khalqi, orang yang menjauh dari makhluk. Kenapa dia menjauh, lari dari makhluk? Karena takut ibadahnya terganggu, karena dia sudah menghabiskan waktu yang 24 jam itu untuk ibadah. Baik itu dia ibadahnya berbentuknya wiridan, amalan-amalan, riado-riado. Dia takut itu amalan-amalan wiridan-wiridan yang sudah menjadi rutin dia lakukan terganggu dengan dia bergaulnya dengan manusia. Maka faruna minal khalqi, dia selalu menjauh dari manusia. Yang ketiga, talibuna minal khaliq, mereka yang senantiasa mencari keridhaan Allah. Apapun yang mereka lakukan, yang mereka tuju adalah ridho Allah. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Cocok tuh sama kita tuh. Ilahi anta matlubi, engkau yang aku cari, waridoka, dan ridhomu yang aku cari. Nah, itu adalah orang yang ubad. Kalau orang itu sudah waktu yang dia punya dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menjauh dari keramaian-keramaian, dan dia selalu mencari ridho Allah, apapun yang mereka lakukan, itulah yang namanya ubad, orang yang ahli ibadah. Bagaimana mereka menyikapi pujian? Iza mudihu, apabila mereka dipuji, inqobadu, sedih. Orang ahli ibadah itu kalau dipuji, waduh, kamu mah hebat, ahli ibadah, kamu mah dermawan. Dia mah sedih. Dia sholat tahajud nyumput-nyumput. Kalau nanti nisfu saban sholat sunnah sampai 100 rakaat nyumput-nyumput, dia mah nggak ngomong-ngomong. Tapi orang pada tahu, oh si anu mah hebat, sholat nage 100 rakaat, sholat sunnah nage. Itu dia kalau dipuji itu sedih, dia mah sedih, hatinya sempit. Idza mudihu inqabadu wa khaufu, dan dia khawatir, takut ayas golahum amma huwa fihi, pujian-pujian itu membuat dia berpaling dari yang dia sudah ada di situ. Artinya apa? Kalau memang dia dalam keseharian itu sudah banyak wirid, sudah banyak amalan-amalan, sudah banyak riado-riado, ibadah-ibadah, kalau nanti masuk pujian itu terganggu dengan pujian-pujian itu. Diganggu oleh siapa? Kalau orang itu sudah banyak hebat kesebutnya, si anu hebat, si anu hebat, si anu hebat. Orang kan pada suka sama dia, pada datang minta cai. Dengan banyak tamu, akhirnya dia merasa terganggu ibadahnya itu. Itu ke situ maksudnya. Apabila dia dipuji, dia sedih itu, takut dengan ketenarannya itu banyak yang datang. Kalau kita makan justru dicari, pengen tenar, pengen banyak didatangin orang. Kita makan dicari justru itu. Orang-orang yang ahli ibadah yang sudah obat itu justru dia memang nggak mau tenar. Kenapa nggak mau tenar? Karena takut dicari orang. Kalau dicari orang sehingga terganggu waktu yang dia pakai ibadah itu, wiridnya dan zikirnya terganggu dengan banyak tamu. Diuji sama Allah, kasih air begitu doang, lalu dikasih Allah sembuh. Ngomong dia tuh hebat tuh, kayak ustad itu tuh. Urang eta ge muriang naon dibari eta alhamdulillah. Aju urang ieu hayang boga anu dibari eta hasil maksud. Rame orang semua pada datang. Itu orang-orang yang ubad itu enggak mau digituin itu. Dipuji-puji kayak begitu, dia hebat-hebat, dia hormat-hormat enggak mau. Dia menyumput, justru lari dari pujian-pujian manusia itu. Wa idza mudihu, apabila dia dicela, parihu, senang banget dia kalau dicela itu, senang. Kenapa? Litaparrujihim lil ibadi, karena kalau orang banyak yang mencela, orang tuh nggak suka, nggak mencari dia, sehingga dia nggak dipedulikan oleh orang banyak. Adanya nggak diperhitungkan, nggak adanya pun juga nggak akan dicari. Kalau dia itu orang yang tercela, sehingga kalau dia orang-orang itu banyak mencela dia, senang dia dicela. Kenapa? Karena ingin dikucilkan supaya waktunya untuk ibadah dia itu nggak terganggu. Bahkan dia itu mencari
tingkah laku yang mengundang cela. Jadi tukang pemulung, tukang ngangon bebek, padahal dia tuh wiridnya banyak, nggak mau ibadahnya terganggu, sehingga dia mencari tingkah laku yang mengundang cela orang, yang mengundang orang nggak suka. Orang datang tuh hebat di mana? Orang tukang pemulung hebat di mana? Itu justru itu yang dia cari, itu yang dia kejar itu. Orang-orang yang ahli ibadah itu dia senang kalau dicela itu. Kenapa dia senang? Karena dia itu ingin tidak terganggu ibadahnya itu. Kalau dia disenangi orang pada datang nggak dilayani bagaimana, terganggu ibadah dia itu. Nah itu. Jadi orang-orang ahli ibadah kalau dipuji dia sedih, kalau dia dicela senang. Terhadap orang ini Rasulullah SAW telah menegaskan ahsu bi wujuhil muddahina at-turab. Orang-orang ahli ibadah ini, kalau ada orang yang memuji kamu, bedakin itu orang itu dengan debu. Maksud nama jangan memuji-mujilah, jangan memuji-muji saya. Dia enggak suka dipuji itu. Yang ketiga, wal muridun salikun, orang yang sedang dalam melakukan perjalanan menuju Allah. Fahum amiluna ala ihya'i qulubihim, mereka yang selalu mengutamakan menghidupkan hati, wa jihadi nufusihim, memerangi nafsu. Orang yang sudah mulai melakukan perjalanan ruhani dari alam mulki malakut jabarut mau ke lahut. Orang-orang ini yang senantiasa dia itu menghidupkan hati dengan menghiasi hatinya dengan sifat-sifat terpuji, wajahani nufusihim, dan memusuhi nafsu amarah, nafsu lawama, nafsu mulhama, sudah dia kikis habis supaya naik ke nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu nafsu yang tenang, artinya nafsu yang tenang, nafsu yang tegar. Kalau nafsu kita yang amarah, kemudian yang lawamah, mulhamah, sudah berubah, kita didik, kita bina, naik dia ke nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah nafsu yang tangguh, nafsu yang tenang, menghadapi kenyataan apapun tenang aja dia mah. Punya beras tenang aja, dia punya rokok tenang aja dia mah udah. Kalau dia dipuji khaufu, khawatir ala khaufi qulubihim, takut ngotorin hati, dia mah nggak mau dipuji. Kalau dia dipuji itu khawatir banget, takut pujian itu mengotori dirinya. Kenapa bisa mengotori? Kan biasanya umumnya kalau orang dipuji itu kan bangga, ujub itu ngotorin hati. Sehingga kalau dia dipuji lalu dia merasa hebat, dia merasa lebih dari orang lain, merasa dia ditinggikan, merasa tinggi, maka itu sudah terkotori qalbunya. Khaufu ala mauti qulubihim wa quwwati nufusihim, nafsunya kuat bangkit, sehingga selalu dia cuma mengutamakan nafsu daripada kepentingan qalbu. Kalau dia dipuji, maka dia itu kalau dipuji takut dan sedih dia mah. Wa idza dumu, apabila mereka dicela, farihu, senang. Lima fidzalika min da'fin nufusihim, karena kalau dicela itu nafsu kita itu nggak suka. Kalau kita sering dicela orang, nafsu kita nggak suka, sehingga lemah, nafsu kita nggak kuat. Dan kolbu kita hidup, sehingga dia senang kalau dicela itu. Justru orang-orang yang sudah arif billah itu dia senang kalau dicela, malah dia mencari perilaku yang mengundang cela orang. Yang terakhir, wa ammal arifunal wasilun, orang-orang yang sudah kenal dan sampai kepada Allah. Siapa mereka yang sudah wusul kepada Allah? Kita harus tahu nih, wusul, naon sih wusul? Kayak bagaimana orang yang sifatan orang yang sudah wusul itu? Alladzina zafiru binufusihim, orang yang sudah bisa menguasai nafsu. Wa wasalu ila suhudi ma'budihim, dan dia sudah bisa suhud kepada Allah. Itulah yang namanya wasilun, orang yang sudah sampai kepada Allah.
Orang yang sudah bisa melihat Allah melalui mata batinnya, melalui alam dan dengan cara tafakur, itulah orang yang namanya wasilun, yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka itu? Idza mudihu, apabila mereka yang udah arif dan wusul kepada Allah itu, idza mudihu in basatu. Kalau mereka itu dipuji, senang dia mah. Wa idza mudihu, apabila wa idza dzummu, apabila mereka dicela, in qobadu, sedih dia. Jadi hampir sama nih dengan nomor 1 tadi tuh. Orang yang arif billah, yang udah sampai kepada Allah, sikap dia terhadap pujian itu sama dengan nomor 1. Orang jahilun, tadi apa tuh orang jahilun tuh? Kalau dipuji senang, kalau dicela sedih. Ini orang yang wasil juga begitu, kalau dia dipuji senang, tapi kalau dia dicela sedih. Cuma beda senang dan sedihnya orang-orang jahil dengan orang-orang yang udah wasil. Di mana bedanya? Kalau orang-orang jahil senangnya itu kepada pujian. Kalau orang-orang yang udah wasil, usul sampai kepada Allah, senangnya itu bukan kepada pujian, bukan kepada orang yang memuji, tapi senangnya kepada Allah yang memuji. Sehingga ketika dia dipuji orang, oh Allah memuji saya. Orang itu hanya sebagai pelantara untuk Allah menyampaikan pujian kepada saya lewat orang itu. Jadi dia senangnya bukan dengan pujian, bukan dengan orang yang memuji, tapi dia senangnya dengan Allah yang memuji dia. Ketika dia dipuji, aduh, kamu mah ahli ibadah. Senang dia hatinya, senangnya kepada Allah. Allah memuji saya dengan ahli ibadah. Kita pun juga kalau kita diberi orang, senang, tapi jangan kepada pemberian senangnya. Bukan kepada orang yang ngasih, tapi senangnya, oh ini pemberian dari Allah ini. Wa idza mudihu, sedih. Kenapa dia sedih? Kalau orang awam dipuji sedih karena dia tidak mendapatkan sesuatu dari makhluk itu. Tapi kalau orang yang wasil dicela sedih karena apa? Karena dia berpikir yang nyelaknya itu Allah. Kalau dia dicela sama manusia, dia tidak melihat celaan itu, dia tidak melihat orang yang mencela, sehingga dia nggak benci, nggak marah kepada orang yang mencela, nggak marah kepada celaan itu, tapi dia malu kepada Allah, karena celaan itu Allah yang mencela, orang itu hanya sebagai pelantara. Allah menyampaikan celaan Allah melalui orang itu kepadanya, sehingga ketika dia dicela, dia sedih, berarti Allah mencela saya. Allah mencela saya berarti ada sesuatu yang gak beres dalam diri saya, maka saya itu harus saya perbaiki, tobat kepada Allah. Jadi kalau kita dicela orang, kita marah. Kalau orang yang udah wasil dicela orang itu, dia merenung, melihat dalam diri apa kekurangan dan cela saya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mencela saya melalui orang itu. Dia mah gak benci kepada orang yang mencela, kepada orang yang ngata-ngatain, kepada orang yang merendahkan, dia nggak benci. Kalau kita itu dikatain orang, kalau kita itu dicela-cela orang, berarti itu yang mencela itu Allah. Yang menghinakan itu bukan orang itu, tapi Allah. Kenapa Allah menghinakan? Kita interpretasi, berarti ada sesuatu yang nggak pantas dengan diri saya, sehingga Allah menghinakan saya. Nah, jelas ya. Nah, itulah 4 sikap orang-orang terhadap muji-memuji. Hikmah yang ke-144, pas jam 10 lewat 3 menit. Wallahu a'lam bishawab.